13,7. Ya, saya yakin teman-teman setelah nonton ini pasti bisa, semua bisa bikin sendiri. Ya, intinya ya dari ini. Intinya kegagalan teman-teman itu dari supply. Ya. Saya yakin semua cas otomatis itu yang beredar itu semuanya bisa. Dan kegagalan itu teman-teman dari ini. Ya, dari supply-nya. Ya, mudah-mudahan cara saya tadi itu bisa teman-teman praktekkan ya, supaya berhasil gitulah bikin auto cut off sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, sehat dan sukses selalu untuk kita semua bersama Saripati Elektronika. Oke, kali ini kita akan bikin rangkaian cas aki otomatis atau biasa disebut dengan baterai charger auto cut off. Oke, jadi masih banyak ya teman-teman kita yang belum bisa merangkai atau merakit cas aki otomatis sendiri. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorialnya secara gamblang, secara mudah ya untuk ditiru. Jadi di sini sudah ada dua jalur, yaitu positif dan negatif. Nah, nanti kita rangkai di atas sini. Oke, mungkin teman-teman banyak mengalami kegagalan dalam rangkaian cas aki otomatis. Ayo, siapa ngaku ya, Mbak? Yo, yang pernah bikin kemudian bunyi jangkrik, ayo. Atau pernah bikin lalu bunyinya kletok gitu. Atau bikin langsung cut seperti itu ya. Nah, jadi di video kali ini saya akan berikan tutorialnya secara lengkap. Kenapa kalian bisa gagal pada saat membuat rangkaian cas aki otomatis. Nah, oke, langsung saja untuk rangkaiannya. Kita mulai dulu dari sebelah kiri ya. Sebelah kiri nanti ke kanan. Dari sebelah kiri ini nanti akan kita rangkai mulai dari output trafo yang akan masuk menjadi supply, kemudian ke rangkaian modul cas otomatisnya. Nah, kemudian yang ke aki. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama kita siapkan sebuah dioda dan elko. Nah, ini ya, dioda dan elko. Dioda ukuran berapa? Oke, diodanya ukuran 6A10 ya, kodenya 6A10 yang saya gunakan. Teman-teman boleh menggunakan 10A10. Nah, untuk elko di sini saya menggunakan 3300 mikrofarad dan 25 volt ya. 25 volt. Karena yang kita gunakan untuk cas aki ini, cas aki untuk 12 volt ya. Jadi input dari trafo yang kita gunakan itu maksimal di 15 volt ya, 14 atau 15 volt. Nah, untuk yang pertama kita bikin rangkaian seperti ini. Nanti ini akan di input tegangan VAC dari trafo ya. Nah, oke, langsung saja kita solder seperti ini ya. Ini sudah saya siapkan seperti ini supaya bisa langsung kita solder seperti itu. Nah, dan kita dapat melihatnya secara mudah untuk dipahami, karena saya yakin teman-teman subscriber saya banyak yang masih pemula seperti itu. Jadi saya tidak menggunakan skema, karena jika menggunakan skema maka nantinya kemungkinan besar banyak yang kurang paham begitu ya untuk skema, dan takutnya salah dalam pengaplikasiannya atau salah dalam meletakkan komponen seperti itu. Nah, oke, untuk yang pertama kita solder yang di bagian ini ya. Ini untuk positif ya, ini yang di atas jalur positif dan yang di bawah jalur negatif seperti itu ya. Jadi untuk yang bergaris ketemu yang bergaris ya, yang bergaris ketemu yang bergaris, kemudian ketemu dengan elko positif. Oke, nah langsung saja kita solder. Oke, setelah elko dan dioda kita pasang seperti ini sudah menjadi penyearah ya, sudah menjadi penyearah. Dan kemudian kita tambahkan sebuah lampu atau LED indikator. Nah, LED indikator yang kita gunakan di sini 5 mili ya, LED 5 mili warna merah, dan resistor 1K 1 kilo ohm. Nah, seperti ini ya. Untuk resistornya boleh dipasang di bagian positif, boleh di
bagian negatif, terserah ya. Oke, langsung saja kita pasang. Sudah terpasang ya. Nah, kenapa sih tidak saya pasang di sini ya? Karena ini untuk mempermudah teman-teman yang pemula ya. Jadi intinya di sini yang ini bagian positif, yang ini bagian negatif. Nah, seperti itu supaya tidak ini ya, supaya tidak terlihat jelimet gitu ya. Nah, jadi seperti ini untuk penambahan komponen lampu indikator ya. Jadi yang positif ke positif, yang negatif ke negatif. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan dioda lagi. Nah, dioda sama ya dengan yang tadi kita gunakan untuk supply-nya. Untuk di sini ini sama ukurannya 6A10. Oke, kita langsung saja letakkan di bagian positif. Oke, sudah kita pasang seperti ini ya. Kemudian kita potong di antara kaki dioda yang kita solder ini, kita potong ya. Artinya untuk jalur positif ini melewati dioda yang kita pasang ini. Oke ya, seperti ini ya. Jadi terputus di sini, artinya untuk jalur positif melewati dioda yang ini lagi ya. Oke, selanjutnya kita pasang sebuah saklar yang terhubung ke dioda Zener 13 volt ya. Kemudian R atau resistor 1 kilo ohm. Oke, seperti ini. Ya, kita pasang seperti ini ya. Selanjutnya dioda IN4007 ya. Oke, kita pasang, dilanjut dengan relay 12 volt dengan 5 pin. Oke, kita solder ini dulu. Oke, kita solder seperti ini ya untuk dioda yang bergaris ke jalur positif ya. Kemudian dari antara katoda dan anoda dioda ini kita hubungkan ke relay. Oke, kita hubungkan ke relay di coil 1 dan 2, di coil 1 dan 2. Oke, setelah terpasang seperti ini, selanjutnya kita tambahkan sebuah SCR. Sini saya menggunakan SCR FIR 3D. Oke, kita pasang seperti ini. Untuk di bagian ini ya, ini KAG. Oke, katoda, anoda, gate. Oke, kaki 1 ke jalur negatif. Selanjutnya, setelah kaki 1 ke jalur negatif, kaki tengah atau kaki 2 kita hubungkan ke coil 2 pada relay. Oke, lanjut. Untuk jalur Zener dan 1K, resistor 1K, kita hubungkan ke kaki gate
atau kaki 3 pada FIR 3D. Nah, oke. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, tinggal menambahkan untuk jalur dari negatif ke titik COM atau kaki 3 relay. Ya, perhatikan titik kaki tengah ya atau COM kita hubungkan ke negatif dari jalur supply ya, jalur supply negatif. Oke, jelas ya sampai di sini. Selanjutnya kita tambahkan untuk LED indikator yang terakhir, untuk LED indikator pengisian dan full. Ketika sedang mengisi atau supply dari trafo sedang mengisi ke aki, maka lampu ini akan berwarna merah, dan ketika sudah penuh atau full, maka lampu ini akan berubah warna menjadi hijau. Untuk pemasangannya, pada kaki positif ya, pada kaki positif, sini positif, sini negatif. Pada kaki positif kita gabung, lalu dilanjutkan ke R atau resistor 1K menuju ke jalur positif. Dan untuk yang negatif LED yang ini, keduanya kita hubungkan ke relay NC dan NO. Oke. Oke, selanjutnya apa sudah selesai? Belum, tinggal satu langkah lagi. Jadi dari sini, dari jalur negatif, nah ini kan menuju ke COM ya, menuju ke titik tengah di sini ya. Nah, nanti akan keluar ke sini jika dalam pengisian. Nah, ketika full, maka nanti dia akan terhubung ke sini ya. Jadi ketika mengisi, dia akan terhubung ke sini dan LED warna merah akan menyala. Kemudian setelah penuh pencasan, maka dia akan berpindah ke sini dan LED akan berubah menjadi warna hijau. Yang merah nanti otomatis tidak menyala. Oke. Nah, setelah ini ya, masih ada satu lagi yang harus kita tambahkan, yaitu jalur output dari rangkaian auto cut off ini menuju ke aki. Jadi untuk positifnya ambil dari sini, dan untuk negatifnya nanti keluarnya dari sini ya, menuju ke sini. Oke, sekarang kita tambahkan dulu untuk jalur outputnya. Nah, dari sini ya, nanti menuju ke sini. Oke, sekarang kita potong. Ini terakhir sudah ya. Nah, jadi jalur yang ini ya, jalur negatif ini tidak langsung ke sini, tapi dipotong menuju ke titik COM ya. Kita potong.
Nah, jadinya seperti ini ya. Dari sini terputus ya, tidak langsung ke sini, tetapi masuk ke COM. Oke. Nah, seperti ini saja untuk rangkaian auto cut off-nya. Oke, selanjutnya kita coba untuk rangkaiannya. Namun sebelumnya kita harus memasang supply dari trafo terlebih dahulu. Oke. Di sini saya mempunyai trafo 3 ampere. Nah, trafo 3 ampere ini tidak ada 15 voltnya atau 14 voltnya, tidak ada. Nah, jadi saya mengakalinya agar trafo ini dapat digunakan 14 volt seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Oke, sini kan ada 12 volt CT, 12. Nah, kalau kita ambil dari 12, ini sama dengan kapasitas aki. Jadi untuk pengecasan tidak direkomendasikan. Untuk pengecasan harus di atas tegangan aki. Oke. Nah, sedangkan di trafo ini yang ada hanya 18 volt CT dan seterusnya. Oke. Nah, kenapa tidak memakai 18 volt? Kalau kita memakai 18 volt, yang jelas nanti outputnya akan besar. Nah, sedangkan untuk pengisian baterai, karena di sini menggunakan pembatas arus atau pemutus arus, ketika baterai sudah penuh, maka di sini pengisiannya nanti itu yang terbaca itu dari bawah, ya, yang terbaca dari bawah, misalkan dari 11 volt, 12 volt, 13 volt lebih baru bisa putus. Nah, seperti itu. Kalau kita menggunakan yang 18 volt, yang jelas nanti masuknya ke aki itu bukan dari bawah, ya, bukan dari kecil ke besar, tetapi besar ke kecil, seperti itu. Makanya ketika teman-teman menggunakan rangkaian bikin sendiri misalkan, terus teman-teman mengalami cut duluan seperti itu, atau mungkin teman-teman mengalami relay yang tidak stabil seperti bunyi jangkrik seperti itu ya. Nah, makanya disarankan untuk pemakaian cas aki otomatis itu menggunakan 14 atau 15 volt. Nah, karena di sini tidak ada yang 14 atau 15 volt, maka di sini saya modifikasi. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita bedah. Jadi, antara 18 ke 32 itu tegangan 14 volt ya. Jadi 18 ke 32 itu tegangan 14 volt. Nah, kita gunakan tegangan 14 volt CT. Nah, gimana caranya? Kita putus di bagian sini ya. Jadi di bagian ini untuk ke pin yang 18 volt ini kan ada 2 email ya. Ada 2 email. Nah, di antara 2 email ini kita putus salah satunya. Kita putus salah satunya, kita potong, kemudian kita cek yang mana yang terhubung ke 32 voltnya. Nah, jika sudah ketemu ya, atau secara langsung boleh dinyalakan ya, dihidupkan kemudian diukur tegangannya dari 32 ke 18 ini apakah terhubung atau tidak. Kalau tidak terhubung ke pinnya yang di sini, coba ke yang kita potong tadi yang di sini. Nah, kalau sudah terhubung berarti yang ini dan yang terpotong itu satu bagian. Nah, sama juga dengan yang di sini. Yang di sini 32 ke 18 volt itu kan 14. Nah, di sini seperti yang tadi yang bagian ini kita ukur lagi nih dari 32 ke 18. Kalau terhubung ya dan mengeluarkan tegangan itu berarti ini
nyambung seperti itu ya. Dan yang ini berarti tidak, ya kan? Nah, yang ini tidak. Nah, jadi yang kita gunakan yaitu 14 volt yang ada di antara 18 ke 32. Nah, jadi yang di sini dengan yang bagian ini disatukan, dijadikan CT. Nah, jadinya CT 14 ya, 32 ini menjadi 14 dan 32 yang ini menjadi 14. Nah, terus yang ini bisa enggak dipakai? Bisa, masih bisa kita gunakan. Jadi outputnya nanti 2 jalur ya. Jadi yang kita gunakan yang ini ya, yang ini nanti ini bisa kita gunakan juga ya. Entah mau digunakan untuk apa teman-teman, ini masih bisa seperti itu. Untuk 12 volt CT dan 18 volt CT nya ini masih bisa ya. Jadi yang di sini CT, 18 nya di pin ini ya kan. Nah, karena yang terputus ini terhubungnya ke sini, ini sudah dipotong, tidak ada hubungannya lagi dengan yang 18 ini yang dipotong. Sama juga halnya dengan yang ini ya, karena yang ini yang terhubung, maka yang ini tidak terhubung yang 32 ini, yang 14 volt. Nah, ini terhubungnya kemana? Ke ini. Oke, lanjut. Nah, untuk yang di belakang ya, ini tergantung tegangan yang ada di rumah teman-teman ya. Kalau misalkan di rumah teman-teman itu tegangannya di bawah 220 volt atau di 220 volt ya, teman-teman hubungkan saja ke 0220 volt. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini 0. Nah, ada belakang. Nah, 220 volt ya. Nah, dan di sini 240. Oke. Nah, karena tegangan di daerah sini ya, daerah saya itu tegangan biasanya 230-an. Ya, 220 lebih, makanya di sini saya gunakan ke 240. Nah, seperti itu. Pengaruhnya apa? Nah, pengaruhnya ya cuma ke itu aja, ke outputnya. Kalau misalkan di sini 14, kalau kita taruh di 240 volt ya untuk PLN, maka nantinya akan kurang dari 14 seperti itu. Nah, kalau di 220 volt ya, maka di sini akan stabil outputnya seperti itu. Oke, kita coba dulu. Untuk yang ini saya memakai 240 volt. Kita coba dulu cek untuk tegangan outputnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk outputnya di sini ini CT yang 32 ini menjadi 14 ya. Oke, sekarang kita cek dulu. Oke, kita cek untuk tegangan outputnya ya, CT. Oke, sebentar, ini CT ini 14,3, yang di sini 14,3. Oke, sudah ya, 14,3. Nah, kalau misalkan kita pindah ke 220 volt. Oke, kita pindah dulu untuk input PLN nya. Oke, kita pindah ke 220 volt ya. Lalu kita cek kembali untuk outputnya. Tadi 14,3. Ya, sama yang 14,0 ya, 14, error. Oke, ini malah error ya, 14, 13,9, 14 sini sama ya, 13,9, 14 ya, sama ya. Nah, jadi hanya itu saja pengaruhnya ya. Berarti
kita gunakan 220 volt saja. Ini saya amankan ya, saya kasih penutup dulu biar aman. Oke, jadi di sini 14 volt CT dari trafo ya, 14 VAC. Oke, untuk trafo saya kira cukup jelas, dan sekarang kita coba untuk menghubungkannya langsung pada modul cas. Nah, seperti ini ya. Jadi yang tadinya sini ya 14, lalu yang ini CT ya, 14 CT. Oke, yang 14 dan 14 yang ini ya, kita hubungkan ke bagian kaki dioda. Perhatikan ya, 14 dari trafo. Oke, selanjutnya yang 14 lagi sebelah kanan ya, ke kaki dioda juga ya. Oke, sudah terhubung. Nah, perhatikan. Kemudian untuk CT, ini CT ya, pakai kabel putih ya, kita hubungkan ke jalur negatif. Kita hubungkan ke jalur negatif. Oke, teman-teman perhatikan, ini CT, kemudian ini 14 volt terhubung ke dioda. Oke, teman-teman screenshot saja ya, untuk rangkaiannya teman-teman screenshot saja. Nanti teman-teman tulis aja komponen-komponen yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, di screenshot. Oke, sekarang kita coba untuk menyalakan. Nah, oke, saya rapikan seperti ini ya. Untuk penggunaannya ya, kita coba dulu untuk menghubungkan ke listrik. Nanti untuk lampu LED ya, lampu indikator akan menyala. Nah, seperti ini ya. Nah, kenapa ini langsung hijau kok tidak merah? Kalau hijau kan berarti sudah full, sudah berhenti arusnya yang ke sini. Nah, karena di sini dalam keadaan terhubung ya, saklar yang menuju ke SCR ini dalam keadaan on. Oke, kita cabut. Nah, sekarang kita matikan dulu. Nah, jadi untuk penggunaannya seperti itu ya. Kita matikan dulu untuk jalur ke Zener ya, jalur ke SCR kita putus dulu, lalu kita nyalakan. Nah, seperti ini. Ini artinya arus dari supply ini mengalir, arus mengalir positif masuk ke sini, negatif juga masuk ke sini. Oke. Nah, jadi pada saat saklar switch ini ya, switch modul dalam keadaan off, belum diaktifkan ya, maka dia akan menyala merah atau arusnya tembus ya, atau berjalan ke sini ke outputnya.
Nah, nanti yang akan terbaca dan mengaktifkan SCR ini itu tegangan dari aki yang kita cas. Setelah aki penuh ya, nanti akan mencapai puncak dari tegangan yang dapat melewati zener ini ya. Zener ini kan zener 13 volt. Jadi selama belum melewati 13 volt lebih, maka di sini akan tetap mengalir. Arusnya akan tetap mengalir. Nah, setelah full ya, atau mencapai puncaknya yang dapat melewati zener ini ya, arus akan melewati zener ketika arus tegangan tersebut di atas tegangan zener. Jadi kalau misalkan zenernya 13 volt, maka di atas 13 volt baru dia akan nembus ke zener ini dan mengaktifkan SCR, sehingga akan membuat relay ini nantinya berpindah dari yang ke arah ini, ke arah aki, berpindah ke arah LED indikator yang berwarna hijau ini ya. Jadi arusnya terputus sampai di sini saja, tidak ke aki, seperti itu. Oke, ini kan sama-sama menyala ya, dan ini belum diaktifkan untuk jalur ke SCR nya. Nah, kalau kita aktifkan seperti ini, maka dia otomatis langsung cut. Karena kenapa? Karena di sini tegangannya itu di atas zener ini. Jadi tegangan di sini kalau kita ukur untuk tegangan supply ini 17,4,5 ya. 17,5 volt. Nah, sekarang kita coba untuk mengecas aki. Sebentar, saya rapikan dulu. Oke ya, sekarang kita coba ke aki. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk tegangan aki ini, kita matikan dulu ya. Kita matikan dulu. Tegangan yang tersimpan di aki 12,0 ya, 12,06. Kita coba untuk mengecas aki. Kita letakkan di sini. Untuk penggunaannya teman-teman ya, yang pertama kita off kan ini dulu ya, saklar menuju ke zener ya, atau ke SCR ini kita off kan dulu, kita norotkan dulu ini ya. Nah, baru nanti setelah kita menyalakan supply ya, tidak ada rekayasa ya. Nah, perhatikan semuanya masuk ke layar, perhatikan. Nah, untuk memulai pengecasan, oh iya belum terpasang ini untuk outputnya ke aki. Sebentar, saya pasang dulu. Oke, untuk jalur ke aki sudah terpasang ya, seperti ini. Kabel warna kuning ke jalur positif dan kabel warna putih ke jalur negatif. Oke. Nah, teman-teman perhatikan saja untuk penyambungannya ke aki, jalur positif ya, ke positif aki. Nah, ini positifnya, jadi jalur positif ke positif aki. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk jalur negatif ini yang warna putih, ini jalur negatif ke aki main atau aki negatif. Nah, kalau kita hubungkan terlebih dahulu seperti ini ya,
maka lampu indikator untuk baterai, untuk pengisian ini akan menyala merah. Oke. Dengan catatan ini terhubung ya. Ini terhubung ke steker. Tetapi belum di-on-kan. Nah. Oke. Kalau kita hubungkan seperti ini, kemudian kita on-kan. Nah, maka di sini langsung mengisi. Nah, yang ini lampu indikator untuk supply-nya dari trafo, dan yang ini lampu untuk pengisian. Ya, yang merah yang sini lampu untuk pengisian. Oke, kita coba cabut ya salah satu yang ke aki. Nah, ini ya. Dia tidak ngaruh ya. Tidak ngaruh. Tapi kalau misalkan kita menyalakan ini ya, kita matikan dulu sebentar sampai ini habis tegangan tersimpan di elko. Nah, kalau kita misalkan nyalakan ini terlebih dahulu ya, seperti ini, lalu kita meng-on-kan ini tanpa menghubungkan kedua output ke baterai, maka otomatis dia langsung akan berpindah, dia langsung cut. Nah, seperti ini. Jadi untuk penggunaannya ya, untuk penggunaannya kita bisa pasang outputnya dulu ke aki ya, kemudian menyalakan supply-nya seperti ini. Kita pasang ke aki, lalu menyalakan supply. Nah, kemudian on-kan di sini untuk jalur otomatisnya ya. Bisa juga ya. Ini ya, ini kalau sudah on seperti ini, kemudian kita cabut salah satu, ini langsung klik, langsung ke putus ya, tidak mengalir seperti itu. Nah, oke, kita matikan dulu. Nah, jadi penggunaannya untuk rangkaian ini ya, kita boleh menyalakan terlebih dahulu ya, nyalakan terlebih dahulu seperti ini ya. Kemudian kita pasang untuk kedua kabel ini ke aki. Nah, seperti ini. Lalu kita on-kan ininya untuk modul otomatisnya. Baru otomatis ini akan bekerja. Atau bisa sebaliknya ya. Bisa sebaliknya. Pertama, bisa teman-teman lakukan memasang outputnya dulu ke aki ya, seperti ini ya. Terserah teman-teman ya, mau pasang ini dulu atau menyalakan ini dulu ya, terserah. Yang penting untuk jalur ke SCR ini jangan diaktifkan dulu sebelum semuanya terhubung ya. Jadi kalau sudah terhubung antara supply dan aki, baru kita nyalakan untuk otomatis cut off-nya seperti itu. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Nah, ini kita hubungkan untuk aki. Nah, berarti ini kan yang nyala dari aki. Dari sini belum, karena lampu indikator belum nyala di sini. Nah, ini ya, ini kita nolkan ya. Jangan di on-kan dulu untuk jalur otomatisnya. Nah, setelah ini terpasang ya, sebentar kita cek kembali untuk tegangannya. Ini 12,4 ya. Ya, 12,4. Oke. Kita buang sedikit ya. Kita buang sedikit. Oke, kita coba kembali. Ini kan sudah terhubung ke aki. Nah, sekarang kita nyalakan supply-nya.
Kita nyalakan suplainya. Nah, dari suplai sudah masuk dan berlanjut ke aki. Oke, kita letakkan ini ya sebagai acuan. Ya, perhatikan di sini mengisi ya, masih di 13,1 ya. Oke. Nah, jadi ini kan belum diaktifkan nih. Sekarang kita aktifkan. Nah, ya, berarti rangkaian charger otomatisnya ini sudah bekerja ya. Belum bekerja sih, karena ini belum mencapai tegangan maksimal yang dapat melewati zener ini ke SCR. Jadi kalau sudah mencapai tegangan maksimal ya di atas maksimal dari zener ini biasanya saya gunakan itu 13,7 atau bahkan sampai 14 volt baru bisa ya, baru bekerja dia prak gitu. Nah, kita tunggu sebentar, kita perhatikan saja untuk putusnya arus itu di mana dia. Ini sebenarnya baterai full ya, cuma kita buang sedikit barusan supaya bisa ngecas lagi gitu kan. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sambil lalu menunggu sebagian yang tidak ada penjelasan dari saya, mungkin saya akan percepat ya, sebelum atau sesudah saya bicara ini maksudnya ya. Nah, perhatikan gelembung-gelembung yang ada di aki ini ya. Kita lihat enggak ya? Ini ya. Perhatikan gelembungnya masukkan ya. Ini 13,7. Jika kita tunggu sebentar lagi ya. 13,7. Ya, saya yakin teman-teman setelah nonton ini pasti bisa, semua bisa bikin sendiri ya. Intinya ya dari ini, intinya kegagalan teman-teman itu dari supply ya. Saya yakin semua cas otomatis itu yang beredar itu semuanya bisa, dan kegagalan itu teman-teman dari ini ya, dari suplainya. Ya, mudah-mudahan cara saya tadi itu bisa teman-teman praktekkan ya, supaya berhasil gitulah bikin auto cut off sendiri ya. Oke, sudah berhenti ya tadi ya, langsung cut. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya untuk cara pembuatannya. Jadi untuk ini, komponen ini kalau kita bikin sendiri ya, ini hanya menghabiskan untuk ini kira-kira 10.000 lah ya, untuk rangkaian auto cut off nya kira-kira 10.000. Dan untuk ini beda ya, untuk suplainya di luar ya, yang kita maksud ini saja, ini kurang lebih 10.000 lah untuk rangkaian auto cut off nya. Oke, coba kita lepas dulu ya untuk jalur ke aki. Kita lepas untuk jalur ke aki dan kita cek apakah output dari supply ini masih mengalir ke sini, masih mengalir ke ini ya. Kita cek positif, negatif ya, tidak ada yang mengalir ya. Ini 0, ya. Oke. Jadi tidak ada arus lagi yang mengalir setelah lampu hijau menyala. Oke, mungkin dari awal ya, dari awal penjelasan saya sudah detail mungkin ya, walaupun penjelasannya secara apa ya ya pokoknya dengan bahasa yang mudah dipahami seperti itu ya, dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi rangkaiannya seperti ini
bisa teman-teman praktekkan sendiri di rumah. Silahkan teman-teman di screenshot, kemudian teman-teman kasih tulisan sendiri ya. Untuk bahan-bahannya apa saja teman-teman bisa tulis sendiri. Jadi rangkaiannya seperti ini, sangat-sangat simple sekali. Nah, kalau misalkan untuk pengecasan tanpa menggunakan auto cut off, sebaiknya teman-teman jangan gunakan yang seperti ini ya, karena kalau sudah full, aki full tetapi tidak dicabut, nantinya akan berakibat trafo bakal hangus ya, trafo bakal hangus. Jadi kalau menggunakan rangkaian cut off seperti ini ya, seperti ini aman. Oke. Dan untuk penggunaan, misalkan teman-teman menggunakan dioda bridge, ini bisa menggunakan dioda bridge, tapi syaratnya untuk supply dari sini 14 volt ya, atau 15 volt ya, jangan pakai yang 18 volt. Kalau pakai yang 18 volt, meskipun menggunakan supply-nya seperti ini, itu nggak bakalan bisa, teman-teman pasti gagal ya. Jadi cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mempraktekkan dan tidak ada lagi kata gagal seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam santun, Saripati Elektronika.